warahmatullahi wabarakatuh. Yang kelima, Ibu Fasilitator Ibu Fitriani MPD. Yang kami hormati pengajar praktik Ibu Ani Kustarini MSI. Perkenalkan, nama saya Siti Rukanah MPD, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Pati, SD Negeri Kajen. Di sini saya bersama dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Yunita Nairisa Atta SPD. Saya biasa dipanggil Bunita. Saya merupakan rekan dari Bu Siti Rukanah dan saya adalah wali kelas 5 SD Negeri Kajen. Baik, hari ini kita akan melakukan supervisi akademik tahap pra-observasi. Yuk kita simak video selanjutnya. Bunita, Selamat siang, Bu Siti. hari ini bagaimana kabar Bunita ya? Alhamdulillah baik. Bu Siti bagaimana? Alhamdulillah kabar baik juga Bunita. Nah ini Bunita ya, 3 hari yang lalu saya kan sudah menyampaikan pada Bunita bahwa saya ini mendapatkan tugas untuk melakukan supervisi akademik di kelas Bunita. Begitu ya Bunita ya? Ya, betul Bu Siti. Ya, alhamdulillah Bunita sudah menyetujui ya. Ini untuk supervisi akademik nih Bu, ada 3 tahapan yang harus kita lakukan ya. Yang pertama yaitu tahapan pra-observasi, yang kedua tahap observasi pembelajaran, yang ketiga tahap pasca observasi. Nah, siang hari ini nih Bu, kita laksanakan tahapan pra-observasi, di mana harapan kita bersama-sama ini pada siang hari ini kita dapat berdiskusi, kemudian dapat bertukar pikiran terkait dengan kesiapan Bunita untuk melakukan supervisi besok ya Bu ya. Iya, Ya, dan juga ini ya pelaksanaan supervisi Bunita ini mudah-mudahan dengan kita berdiskusi kali ini bisa berjalan dengan lancar, kemudian tidak ada hambatan. Baik, sebelum percakapan kita lanjutkan ini ya, saya ingin bertanya pada Bunita, apa harapan Bunita setelah percakapan kita nanti ini Bu? Ya Bu Siti, sebelumnya saya sangat senang sekali bisa diberikan kesempatan untuk berdiskusi dengan Bu Siti kali ini untuk membicarakan langkah-langkah dalam RPP yang akan saya lakukan nantinya. Harapan saya kedepannya setelah nanti disupervisi oleh Bu Siti, tentunya mudah-mudahan saya bisa meningkatkan kompetensi saya dalam pembelajaran nanti di kelas. Baik ya, oke, berarti tujuan kita ini sama ya Bu ya, sama-sama ingin berdiskusi terkait dengan pelaksanaan supervisi untuk besok pagi ya Bu ya. Oh ya, besok ini Bunita akan menyampaikan materi tentang apa ya Bu ya? Besok rencana saya akan menyampaikan tentang proses siklus air dan juga beberapa kegiatan yang mempengaruhi siklus air. Kemudian untuk yang bahasa Indonesianya saya pilih materi tentang teks fiksi. Jadi ada 2 materi yang akan saya sampaikan, itu tentang IPA, siklus air, dan yang satunya teks fiksi. Baik Bunita, berarti ini tematik ya Bu ya, ada 2 materi IPA dan bahasa Indonesia. Baik. Oh ya, kalau begitu besok ini tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Bunita apa itu? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yang pertama, dengan adanya video yang sudah saya siapkan, nantinya anak-anak bisa mengerti dan mengidentifikasi bagaimana proses siklus air. Kemudian nanti juga melalui gambar-gambar yang sudah saya siapkan, nanti anak-anak juga bisa mengidentifikasi kira-kira kegiatan apa saja yang mempengaruhi proses siklus air. Kemudian untuk yang bahasa Indonesianya tadi, saya akan menggunakan media bacaan atau teks fiksi, di mana nantinya setelah anak-anak mendengarkan, nanti bisa menemukan informasi atau peristiwa apa saja yang ada dalam teks tersebut. Gitu ya. Selanjutnya ini Bu, area pengembangan yang hendak dicapai ini mungkin bisa disampaikan Bu.
Ya, untuk area pengembangannya itu sendiri yang IPA tadi tentang siklus air, yang pertama adalah tentang proses siklus air itu. Saya menggunakan bagan siklus air di mana nanti ada beberapa media yang sudah saya siapkan sesuai dengan karakteristik belajar anak ya, untuk karakter visual, kemudian auditori dan kinestetik semuanya sudah saya siapkan sesuai itu. Kemudian ada juga anak mendemonstrasikan tadi hasil diskusi bergan yang sudah didiskusikan bersama kelompoknya. Kemudian anak-anak juga nanti akan mengikuti kegiatan coding script ini. Di situ nanti saya sudah siapkan beberapa gambar yang berisi tentang kegiatan-kegiatan yang dalam gambar tersebut bisa dikelompokkan oleh anak-anak menurut karakter gambarnya, dan itu terkait dengan siklus air. Kemudian untuk materi bahasa Indonesia saya siapkan satu teks sesuai dengan tema yang sudah saya pilih, yaitu tentang air tadi. Jadi sudah saya siapkan teks fiksi. Nanti ada dua hal yang saya lakukan di situ. Yang pertama, anak-anak untuk tipe auditori bisa menyimak saya membacakan teks itu. Kemudian bagi anak-anak yang lebih suka membaca, saya juga sudah siapkan teks supaya anak-anak bisa membaca. Saya kira itu gambaran area pengembangan yang tidak saya capai nanti. Nah ini ya, alhamdulillah itu sudah menyampaikan strategi, kemudian area yang dikembangkan, kemudian mungkin masih ada lagi nih yang mau ditambahkan terkait dengan rencana apa ini untuk mencapai strategi itu. Ya, untuk strategi yang akan saya gunakan selain sudah saya siapkan semuanya, yang pertama ada RPP yang diferensiasi seperti ini kira-kira. RPP yang sudah saya buat ya, diferensiasi integrasi KST dan budaya positif sesuai yang sudah positif thinking ya. Ya, ini kemudian saya juga sudah menyiapkan tempat nanti belajar anak-anak itu saya gunakan laptop nanti supaya ada tempat untuk ketika coding stick juga. Kemudian untuk sebagai tambahan tadi kan saya sudah bilang bahwa saya sudah menyiapkan media pembelajaran sesuai dengan tipe pembelajaran anak-anak ya. Untuk anak-anak yang auditori, saya sudah siapkan video, kemudian teks bacaan yang nanti akan saya bacakan. Kemudian untuk tipe visual, saya sudah siapkan gambar-gambar tadi, kemudian videonya juga. Kemudian untuk yang kinestetik, saya siapkan nanti anak-anak itu akan menggunting, kemudian menempel, dan beberapa kegiatan yang lain. Jadi insya Allah semua anak dengan tipe belajarnya masing-masing sudah ada. Kira-kira itu strategi yang akan saya gunakan. Luar biasa sekali ini kita ya. Setelah saya mendengar persiapan maupun strategi yang akan dilakukan saat melakukan proses pembelajaran di kelas nanti, ini saya jadi tidak sabar itu ya, ingin melihat aksinya nanti ketika proses pembelajaran. Baik Bu, ini untuk mewujudkan itu semua ini, apa komitmen yang akan Ibu lakukan ke depannya? Ya, komitmen, ada beberapa komitmen tentunya positif yang ingin saya lakukan setelah nanti seperti apa observasi ini dilakukan. Yang pertama adalah saya ingin sekali untuk melakukan proses pembelajaran sesuai dengan RPP diferensiasi dan terintegrasi KST serta budaya positif sesuai yang sudah positif thinking. Kemudian saya juga akan melakukan langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang sudah ditentukan sehingga nantinya pembelajaran itu bisa tujuan pembelajarannya bisa tercapai. Kemudian dari itu juga saya akan memberikan pembelajaran yang berfokus pada anak atau berpihak pada anak.
Bagus sekali ini Bu Nita ya komitmennya. Mudah-mudahan nanti ini dapat memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid ya. Ini selanjutnya Bu, apa yang bisa Ibu simpulkan dari obrolan kita, dari diskusi kita siang ini mulai dari awal hingga akhir ini? Iya, dengan adanya percakapan kita dari tadi ya, saya banyak sekali mendapatkan pencerahan dari Bu Siti terkait dengan langkah apa yang nantinya mungkin akan saya lakukan pada saat observasi ya, sesuai dengan langkah-langkah pada rencana pelaksanaan pembelajaran diferensiasi dan terintegrasi KSK serta budaya positif yang sudah saya buat. Kemudian selain itu, pada saat observasi nanti saya harus juga memperhatikan tujuan pembelajaran yang sudah saya buat, kemudian juga area pengembangan yang hendak saya capai seperti yang sudah saya sampaikan ya. Dan untuk mencapai tujuan serta area pengembangan tadi, tentunya saya juga harus memperhatikan strategi yang sudah saya rancang tadi supaya tujuan dan area pengembangannya bisa terlaksana. Selain itu, saya kedepannya saya juga harus bisa menjaga dan melaksanakan komitmen yang tadi sudah saya sampaikan. Ada 3 tentunya. Jadi harapan saya nanti tidak hanya pada saat observasi besok saja, tapi juga berimbas kepada kinerja saya. Mudah-mudahan bisa menjadi Luar biasa, Ibu Nita sudah bisa menyimpulkan diskusi atau percakapan kita mulai dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan ini menjadi yang terbaik yang akan Ibu lakukan terkait dengan pelaksanaan proses pembelajaran kelas besok pagi ya Bu ya. Ini Bu Nita, bagaimana perasaan Bu Nita setelah melakukan diskusi pada siang hari ini? Ya, setelah melakukan diskusi dengan Bu Siti pada siang hari ini, tentu saja saya sangat senang sekali ya. Perasaan saya sangat senang, saya mendapatkan banyak sekali pencerahan mengenai RPT diferensiasi dan terintegrasi KSE yang seperti tadi sudah kita diskusikan bersama. Kemudian saya juga senang sekali karena bisa mendapatkan banyak ilmu terkait dengan asesmen yang sesuai dengan gaya belajar siswa didik saya. Gitu. Alhamdulillah, ini Bu Nita merasa senang sekali ya setelah pertemuan saya senang dan antusias sekali ya. Mudah-mudahan nanti Bu Nita bisa memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid dengan memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi, terintegrasi KSE dan budaya positif. Ya, saya kira sudah cukup ya Bu ya pertemuan kita untuk siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Nita. Sama-sama Bu Siti, saya juga terima kasih atas ilmu yang sudah diberikan kepada saya. Baik Bu, sampai jumpa besok pagi untuk melakukan supervisi akademik bersama dengan Bu Nita ya. Ya, siap. Assalamualaikum Bu Nita. Waalaikumsalam Bu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Tambah semangat. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah semuanya semangat ya. Oke, teman kelas boleh menyiapkan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mulai kegiatan hari ini. Siap berdiri, gerak. Beri salam pada Bu Nita. Sudah menjadi Bu Nita. Syukur izin. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka
Ya. Sepertinya di beberapa bangku yang masuk mereka yang tidak masuk hari ini. Kita absen dulu ya. Tapi hari ini kita mau yang beda dengan hari-hari biasanya. Kalau biasanya kalian menjawab ketika kita panggil dengan jawaban hadir, hari ini kita mau ketika nanti saya panggil namanya satu-satu coba sebutkan tadi sarapan. Ini sudah bersarapan semua? Mana yang belum ada yang sudah? Oke, nanti ya, namanya apa? Oke, yang pertama Alena Berta. Oke, hari ini namanya apa? Roti. Kemudian Alvina, nasi goreng. Kemudian Vio. Tidak salah, kenapa Vio tidak sarapan? Siangan. Oke, besok lagi sarapan ya. Kita lebih semangat hari ini, kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan ya, boleh semuanya berdiri dulu. Kita nyanyi bangun tidur ya, sambil tepuk tangan boleh ya. Oke, 1, 2, 3. Bangun tidur terus mandi, tidak lupa berhati-hati. Coba sekarang kita bayangkan seandainya dalam satu hari tidak ada air, kita mau mandi, ayam tidak bisa ya. Ternyata penting nggak air untuk kita? Itu sangat penting untuk kita. Salah satunya nanti kita gunakan untuk mandi. Jadi ternyata air itu banyak sekali manfaatnya bagi kehidupan. Jadi hari ini kita akan belajar tentang air. Manfaat air. Kemudian kenapa kalian berpikir kapankah kita menggunakan air? Setiap hari atau kapan? Setiap hari, setiap saat kita selalu membutuhkan air. Nah, kamu berpikir kenapa ya? Air itu kita gunakan setiap hari, setiap saat, kamu tidak pernah habis, ya kan? Jadi kita hari ini akan belajar kenapa air itu tidak pernah habis, ya, dan manfaat. Tapi meskipun tidak pernah habis, kenapa kamu membaca berita bahwa ada beberapa daerah yang mengalami kekeringan? Jadi meskipun air tidak pernah habis, ada sikap-sikap kita, perilaku kita yang harus kita jaga supaya air ada terus, ya kan, supaya kita tidak mengalami kekeringan. Sekarang coba kita buat kesepakatan bersama hari ini tentang terkait materi air. Kira-kira apa yang harus kita lakukan supaya bisa menjaga air itu ada terus? Kira-kira apa saja? Kita sekarang dulu apa? Oke, Vina mengusulkan kita harus hemat air. Setuju semuanya? Oke, ada lagi? Aisyah apa? Merawat tanaman. Oke, kenapa merawat tanaman? Tanaman bisa menyimpan air. Jadi kita harus merawat. Faisal mengusulkan kita harus merawat tanaman yang ada di sekitar kita. Ada yang pertama hemat air, yang kedua merawat tanaman. Ada lagi? Revina, oke, memakan keran setelah digunakan. Setuju semuanya ya? Jangan sampai kita boros air setelah menggunakan keran, harus berarti mematikan. Oke, mengapa air tidak pernah habis meskipun kita gunakan terus? Jadi ternyata
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Guru Berbagi. Hari ini guru ingin mengajak kalian untuk belajar materi siklus air pada mata pelajaran IPA kelas 5 tema 8. Siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali ke bumi. Karena prosesnya yang memutar dan berlangsung terus-menerus, jumlah persediaan air di bumi cenderung tetap, hanya wujud dan tempatnya yang berubah. Bagaimana siklus air dapat terjadi? Di sini ada beberapa tahapan. Yang pertama, naiknya air dari bumi ke atmosfer yang terdiri dari dua proses, yaitu evaporasi dan transpirasi. Evaporasi adalah proses penguapan air laut, air danau, dan air sungai akibat paparan sinar matahari. Sedangkan transpirasi adalah proses penguapan air dari tumbuhan melalui mulut daun atau stomata ke atmosfer. Sedangkan runoff yaitu air hujan yang menjadi air permukaan dan mengalir ke tempat lebih rendah atau tergenang dalam bentuk sungai, danau, waduk, dan rawa. Tadi sudah kita lihat sama-sama ya bagaimana siklus air itu terjadi. Jadi siklus air tadi apa ya? Tentang perputaran air. Jadi kenapa air tidak pernah habis? Karena mengalami siklus air. Siapa yang bisa menjawab kata itu kondensasi? Ya, bisa terbentuknya. Kenapa bisa terbentuk awan? Karena mengalami pendinginan atau penurunan suhu. Ya, apa dapat satu poin? Pak. Siapa lagi yang mau dapat poin? Siapa lagi yang mau dapat poin? Jadi ada berapa proses siklus air? Coba kita hitung sama-sama. Satu yang pertama tadi apa? Kita ulangi sama-sama. Evaporasi, setelah evaporasi yang kedua kondensasi, yang ketiga ya bagus, yang keempat
Siapnya sudah semua? Ada kelompok yang belum siap? Aisyah kurang apa? Jaga apa? Putih? Ya. Oke. Penting. Oke, jadi dulu. Yang lain sudah semua ya? Sekarang kita mulai membuat itu apa bahan-bahannya kemarin kita minta. Jadi kita ternyata akan membuat bagan siklus air. Sudah kamu siapkan semua? Setiap kelompok Neptunus, Saturnus, Jupiter, Venus sudah siap semua? Oke, kita buat bagan siklus air yang seperti ini. Seperti ini. Ya, urutannya seperti ini. Gambarnya boleh kalian kreasikan sendiri. Sudah disiapkan, semua kelompok membuat dengan bahan yang sudah kamu siapkan. Yang disiapkan dulu. Kayak seperti yang di depan itu. Ini, tempel. Sebelah mana setelah evaluasi? Kelompok mana yang sudah jadi tugasnya? Kelompok Neptunus sudah jadi? Siapa yang mau mempresentasikan atau menjelaskan hasil diskusinya? Siapa? Apa? Maju depan. Yang lain coba kita perhatikan dulu. Mas Alfa mau menjelaskan hasil diskusi kelompok Neptunus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan menjelaskan hasil diskusi kelompok Neptunus tentang proses siklus air. Di sini mereka menyebut sungai yang lalu mengalami penampungan. Proses ini disebut evaporasi. Setelah itu mengalami penampungan. Demikian hasil diskusi kelompok Neptunus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Alfar dapat poin lagi. Hari ini Mas Alfar dapat berapa poin? 2
Dua. Yuk, yang lain harus dapat juga. Umar sudah dapat juga. Yang lain juga harus dapat. Oke. Siapa di sini yang suka membaca cerita? Oke, kita baca cerita. Punya majalah di rumah? Nah, atau baca cerita di internet? Ya. Hari ini kita punya satu cerita pendek. Siapa yang mau mendengarkan? Siapa yang mau membaca? Oke, di sini kita punya dua pilihan. Kamu boleh membaca sendiri atau kamu cukup menyimak cerita yang akan dibacakan. Ya. Siapa yang mau membaca? Bagian satu. Semua sudah dapat ya? Kamu boleh menyimak atau membaca sendiri yang sudah dibaca. Ya, judulnya adalah Airku. Cerpen ini karangan dari Risha Augustin Ermawan. Gadis kecil yang masih berusia 6 tahun itu bernama Sophie. Dia tinggal bersama kedua orang tua dan kakaknya di sebuah perumahan di tepian kota Cilacap. Setiap pagi sebelum berangkat sekolah, Sophie mandi di kamar mandinya yang besar. Tak jarang dia bermain air setiap waktu mandinya. Tetapi yang sedang mengorek-ngorek tempat makan tersebut. Hei, kamu ngapain mengorek-ngorek tempat sampah? Aku kelaparan. Aku belum makan hari ini. Memangnya ibu kamu tidak memasak? Oh iya, namaku Sophie. Nama kamu siapa? Ini siapa yang suka membuang-buang air di ceritanya? Lalu siapa yang tadi punya sakit karena air? Kemudian kenapa akhirnya Sophie berjanji tidak akan membuang-buang air lagi? Karena apa? Mungkin sejelas. Karena pada akhirnya tadi Sophie tidak akan membuang-buang air lagi. Tadi dia akan cerita. Cerita yang barusan kita baca itu tadi cerita fiksi atau non fiksi? Fiksi, karena itu adalah karangan nyata atau tidak? Oleh sebab itu cerita yang tadi kita baca namanya cerita. Tadi di dalam cerita banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan, ya kan? Nah, coba di sini kita punya 5 soal, 5 pertanyaan terkait dengan yang tadi sudah kamu baca. Silakan dijawab. Ya, yang ada di situ sumber evaluasinya sudah diterima semua ya. Oke, boleh kamu. Sudah selesai semua? Oke, boleh dibuka teman-teman sebelahnya. Kita cocokkan sama-sama. Soal nomor 1. Apa yang dilakukan Sophie setiap kali mandi? Membuang-buang air. Yang kedua, mengapa air yang kemarin di keran rumah Sophie hanya sedikit? Ya, karena mami berisik.
urgensi untuk menghemat air dan tidak akan membuang-buang air. Siapa yang betul semua jawabannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia udah semua? Oke, 7 orang yang dapat 100 pertama. Ini 7 orang boleh masuk ke depan, nanti tak kasih poin. 7 orang yang dapat 100 kaki boleh masuk ke depan. Oke, semua lembar evaluasinya boleh dikumpulkan. Mas Faisal, Mbak Ika, boleh kita dijatuh. Ya, semuanya dikumpulkan. Ini nanti ada isinya. Ya, tapi untuk bukunya kita coba menyanyikan lagu sama-sama. Tadi kan kita sudah bilang tapi ini bisa jalan. Ya, jalannya. Nah, sekarang kita duduk melingkar ke bawah ke sini semuanya. Laki-laki sebelah kanan, perempuan sebelah kiri. Lihat ya, permainannya. Nanti kita nyanyikan lagu sama-sama. Lagu yang pertama kita mau menyanyikan lagu apa? Setelah hujan di sini ada apa? Kita nyanyi lagu perlahan ya. Ya, nanti kalau begitu kita bilang stop. Yang pegang tongkatnya maju ke depan. Jelas ya? Pakai dari left kita nyanyi sama-sama. Pada sambil perhatikan kita kalau bilang stop, dia maju. Ya, 1, 2, 3. Pelangi, alangkah indahmu. Stop. Siapa yang dapat? Nah, kita yang dapat duluan. Dia yang buka. Isinya apa? Oke, kamu ambil satu. Lihat ke teman. Gambar apa? Lihat, gambar memancing dengan kail. Itu kira-kira perbuatan yang berakibat positif atau negatif terhadap siklus air? Positif. Kenapa? Menurut Afrika itu kegiatan positif, benar atau salah memancingnya dengan kail? Nah, kita lanjutkan. Naik kereta api, depan. Nah, perhatikan. Depan dapat gambar apa ya? Gambar sama di mana? Ditarik. Itu kegiatan negatif atau positif? Negatif, benar apa salah? Nah, nakal Bapak. Tepuk tangan mereka semua ini. Semuanya boleh lagi di tempat masing-masing. Ya, sudah belajar hari ini tentang apa aja tadi kan? Terus air, kemudian inspeksi, apa lagi? Yang berikutnya ini tadi kita ada kegiatan yang mempengaruhi siklus air. Itu dengan adanya siklus air kita harus sama-sama menjaga ketersediaan air bersih dengan cara apa yang pertama tadi? Apa? Menghemat air. Kemudian yang kedua, mematikan keran setelah digunakan. Yang ketiga apa tadi? Merawat tanaman. Apa lagi? Ini apa tadi?
adalah tentang jenis air, yaitu air tanah dan air permukaan. Ya, ada beberapa hal yang harus kamu siapkan seperti yang kemarin, yaitu satu tak kertas origami. Besok semuanya bawa. Ya, dan ini nanti kita belajar tentang air tanah dan air permukaan. Boleh dibaca-baca dulu materi yang ada di buku. Ya, oke, semuanya senang kan hari ini? Materi kita ada yang kesulitan? Saya ingin bertanya. Kaisar mau tanya? Ya, oke, semuanya sudah jelas ya? Oke, kita mau tanya dulu. Di papan tulis sudah ada beberapa gambar. Ya, yang gambar ini yang menggambarkan perasaan kamu hari ini. Kamu mau yang mana? Kamu boleh pilih salah satu dari gambar-gambar yang ada di pojok-pojok papan tulis ini, ya, untuk menggambarkan perasaan kamu. Ya, yang sudah panggil hari ini boleh kalian sambil pilih salah satu. Ya, oke, boleh yang pertama tidak? Pertanyaannya bagaimana ini? Senang. Kamu mau pilih yang mana? Alhamdulillah hari ini pelajaran kita sudah selesai ya. Jangan lupa untuk materi besok dipelajari. Tadi tentang apa? Ya, minta air tanah dan air permukaan. Kemudian ini tugasnya harus kamu kerjakan nanti di rumah, dan karena persiapan semua barang-barangnya dikemasi, kita sampahnya boleh dibuang dulu aja. Jangan sampai ada yang punya. Siapkan kita. Siap, berdiri, gerak. Beri salam pada Bu Rita. Siang. Berdoa dimulai. Pelajaran kita hari ini, minta maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau pulang jalan ya, yang belum dijemput ditunggu dulu. Sekarang boleh pulang kelompok terus. Virus. Assalamualaikum Bu Nita. Waalaikumsalam Siti. Bu Nita, hari ini kabarnya bagaimana ya? Alhamdulillah, saya baik Bu Siti. Bu Siti sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga Bu Nita. Begini Bu, sebelumnya saya mohon maaf karena sudah mengganggu waktu Bu Nita. Ada Bapak Bu Siti. Ini kan saya ada kegiatan coaching supervisi ya, berkaitan dengan praktek mengajar yang sudah saya observasi kemarin ya Bu ya. Bisa ya Bu ya. Bisa Bu Siti, laksanakan ini. Baik Bu, dari obrolan kita nanti ya, apa yang Ibu harapkan? Ya, baik Bu Siti, setelah saya melakukan praktek pembelajaran kemarin di kelas B, alhamdulillah hari ini kita berkesempatan untuk melakukan coaching. Tentu saja dengan adanya kegiatan ini, saya mengharapkan banyak masukan dari Bu Siti terkait dengan pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin. Karena Bu Siti
yang saya harapkan dari kegiatan kita ini. Oh gitu ya, jadi Bu Nita menginginkan masukan-masukan terkait dengan coaching yang sudah kita lakukan kemarin ya Bu ya. Berarti fokus tujuan kita ini ingin mendapatkan masukan dari proses pembelajaran ya. Ini sebelumnya ya, bagaimana perasaan setelah mengajar ini? Setelah mengajar kemarin ya, tentu saja perasaan yang saya rasakan senang dan antusias karena ada proses pembelajaran yang saya lakukan kemarin, banyak hal-hal baru yang mungkin sebelumnya belum pernah saya coba. Kemudian saya juga merasa lega. Ini kenapa saya merasa lega? Ada perasaan mungkin tidak percaya dalam diri saya. Ternyata saya bisa ya melakukan pembelajaran yang jauh lebih menarik daripada pembelajaran yang biasa saya lakukan sebelumnya. Mungkin dengan adanya bacaan, kemudian persiapan yang jauh lebih matang daripada sebelumnya, semuanya jadi lebih terstruktur dalam pembelajaran dan jauh lebih menarik karena mereka yang saya. Jadi Bu Nita rasanya merasa lega setelah melakukan proses pembelajaran yang kemarin, yang mana sudah aktif ya Bu ya. Nah, dari strategi ini ya yang pernah Ibu sampaikan ketika kegiatan pra-observasi, apakah strategi tersebut ini sudah dilaksanakan di kelas Bu Nita pada saat mengajar? Ya, alhamdulillah untuk strategi yang dulu pernah saya sampaikan secara keseluruhan alhamdulillah sudah saya laksanakan dengan baik dibanding yang kemarin. Hanya saja ternyata setelah direfleksi ada satu posisi yang belum saya laksanakan, yaitu ternyata saya belum membentuk kesepakatan balance. Situ kata yang kurang positif. Cuma secara keseluruhan alhamdulillah sudah sesuai dengan strategi yang saya rancang dalam RPP yang sudah kita seperti itu. Begitu ya. Jadi ada strategi yang sudah direncanakan tapi belum dilaksanakan dalam pembelajaran. Lalu terkait dengan tujuan pembelajaran ini, apakah sudah tercapai? Waktu itu kan Ibu menyampaikan ketika pra itu ya ada 4 tujuan pembelajaran. Ini tercapai Mas? Ya betul positif. Dulu memang saya membuat 4 untuk tujuan pembelajarannya dan alhamdulillah keempat-empatnya sudah tercapai semua dari tujuan pembelajaran yang sudah saya. Alhamdulillah ya Bu. Jadi secara umum ini tujuan pembelajaran sudah tercapai ya. Terus kemudian ini bisa diceritakan seperti apa pencapaiannya? Ya, untuk tercapaiannya bisa saya lihat yang pertama dari tingkat antusias anak-anak ketika mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir ya. Mereka jauh lebih antusias, kemudian tertarik mengikuti seluruh kegiatan yang sudah saya rancang pertama. Kemudian saya lihat juga dari penilaian yang sudah saya lakukan seluruhnya juga sudah mencapai jadi dapat saya simpulkan bahwa tujuan pembelajaran yang 4 tadi saya susun sudah tercapai semua. Wah luar biasa sekali Ibu Nita ya. Dari 4 tujuan pembelajaran sudah tercapai semua, bahkan anak-anak sudah melampaui dari KKM. Nah ini selanjutnya misalnya Ibu ini menceritakan tentang hal-hal baik apa saja yang Ibu rasakan ini dalam proses pembelajaran ya. Praktek baik apa yang bisa Ibu pertanyakan dan juga hal-hal apa yang harus diperbaiki oleh kita anak. Yang pertama mungkin hal-hal baik dulu ya Bu ya. Untuk hal-hal baik yang saya amati tadi, yang pertama adalah dari persiapan. Jadi di awal saya sampaikan bahwa ternyata dengan adanya persiapan yang jauh lebih matang, kemudian rancangan yang sudah saya buat, pembelajaran jadi lebih menarik. Ya, ada pedoman nanti kegiatan pembelajarannya seperti apa. Jadi itu dari segi persiapan.
Kemudian yang kedua, pengkondisian kelas itu juga termasuk dalam penataan tempat duduk, mungkin akan menggunakan dan saya buat sesuai dengan kebutuhan materinya juga. Kemudian yang ketiga itu ketika SPT ternyata ini memang sangat berpengaruh ya terhadap anak-anak setelah pembelajaran, mungkin supaya tidak monoton, dan itu mereka sangat antusias. Itu satu hal yang sangat menarik mereka. Jadi saya itu baik yang perlu saya lakukan. Kemudian untuk hal yang harus saya perbaiki menurut saya banyak adalah mungkin saya harus menggunakan media pembelajaran yang basis IT. Mungkin saya menggunakan berbagai media pembelajaran yang lebih inovatif, ya, juga. Bagus sekali nih ya, Bu Ita sudah bisa menemukan hal-hal yang harus dipertahankan. Nah, tadi Ibu juga menyampaikan ya, ada hal yang harus diperbaiki ya. Apakah rencana yang akan Ibu lakukan untuk melakukan perbaikan tersebut? Untuk rencana melakukan perbaikan tadi, perbaikan yang saya rancangkan tadi habis lihat tentang media pembelajaran. Mungkin ada beberapa yang bisa saya lakukan. Salah satunya dengan ini mengikuti webinar atau sekarang banyak ya di sini pelatihan untuk yang membuat media. Nah, tadi itu kemudian saya juga mungkin lebih memperbanyak literasi saya mungkin melalui internet, kemudian channel-channel YouTube dan sebagainya. Mungkin Berarti dengan mengikuti berbagai pelatihan, cara belajar variatif itu ya. Nanti adakah hal lain Bu selain itu yang bisa Ibu rencanakan nanti? ya, selain tadi kan online semua ya yang saya sampaikan. Ini Bu Siti, setiap 1 minggu sekali kan ada kegiatan kelompok kerja video atau KKG. Mungkin saya akan lebih aktif dan memanfaatkan kegiatan itu untuk sharing dengan rekan-rekan guru yang lain tentang media pembelajaran kira-kira apa yang cocok, yang bagus. Jadi saya akan memanfaatkan pada kegiatan KKG itu. Saya akan Baik sekali ya, ini rencana yang akan Ibu lakukan banyak ini termasuk ya. Kemudian dari rencana yang Ibu sampaikan ini, kapan waktu akan segera dilaksanakan? Kalau masalah waktu tentu saja saya sudah tidak sabar Ibu Siti. Saya juga sangat antusias dengan hal ini dan kalau waktunya ya pasti saya akan melakukan hal ini secepatnya supaya ada perbaikan dalam pengajaran. Bagus sekali Bu. Kemudian Ibu, ukuran dari keberhasilan bahwa Ibu ini sudah merencanakan, kemudian Ibu juga sudah menentukan waktunya. Nah, indikator keberhasilannya yang seperti apa agar semua yang Ibu rencanakan ini bisa berhasil dengan baik? Ya, ini kalau membicarakan indikator, kita kembali lagi ke tujuan pembelajaran ini sendiri. Sesuai yang sudah saya katakan, saya sudah membuat 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, saya ingin supaya anak-anak saya itu bisa menjelaskan tentang siklus air itu, membuat bagannya juga, serta juga bisa menjelaskan kegiatan apa saja yang kira-kira berpengaruh terhadap siklus air itu tadi. Kemudian yang kedua, juga saya harapkan bisa membuat poster karena ini berkaitan dengan air, jadi tentang air, kemudian juga pemanfaatan air dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, nanti anak-anak bisa mengidentifikasi kira-kira kegiatan apa saja yang memberikan dampak bagi siklus air ini. Dan yang terakhir, untuk bahasa Indonesia itu anak-anak saya harapkan bisa menemukan informasi apa saja, peristiwa apa saja yang terdapat dari teks atau bacaan yang sudah didengar atau dibaca. Kemarin kan pada saat pembelajaran saya menjelaskan
membaca sendiri dan boleh juga menerima kebanyakan saya motivasi mereka sesuai dengan gaya belajar mereka. Ya, baik sekali. Berarti ini ukuran atau indikator pembelajarannya sudah tercapai semua tujuan. Ya, alhamdulillah keempat-empatnya sudah tercapai. Baik, selanjutnya ini mengenai gaya hidup. Siapakah orang yang akan dilibatkan ya di dalam perencanaan tersebut? Kalau mungkin ya saya bisa mencapai sendiri, tentunya saya perlu melibatkan berbagai pihak, mulai dari rekan sejawat, kemudian nanti rekan-rekan lain dari instansi lain. Pada saat tadi saya juga ada kegiatan KAD atau itu, kemudian anak-anak dari saya tentunya dari mama dan dukungan dari kepala sekolah. Berarti dukungannya banyak sekali ya Bu ya? Iya, betul. Mulai dari kepala sekolah, murid, rekan sejawat juga ya. Ya, Oke, baik Bu. Tadi Ibu menyampaikan rencana-rencana pengembangan ya. Nah, dari beberapa rencana yang Ibu sampaikan tadi, ini rencana apa yang akan menjadi fokus pengembangan? ya betul, seperti tadi saya memang menyampaikan beberapa rencana pengembangan yang ingin saya lakukan. Untuk fokus pengembangan saya adalah di pemanfaatan media yang berbasis IT, karena menurut saya di bagian itu yang saya perlu untuk memperbaiki kinerja saya. Oke, berarti di bidang IT ya Bu yang betul, dikembangkan yang media. belajar. Bisakah ini ya dijelaskan lebih spesifik yang seperti apa ini yang akan dikembangkan? Ya, pengembangan pemanfaatan media yang saya maksudkan di sini, kemarin kan saya hanya menggunakan PowerPoint saja di depannya yang ingin saya gunakan. Mungkin saya bisa memanfaatkan media-media IT yang lain, mungkin Canva, kemudian bisa juga saya memanfaatkan Google Form ketika soal-soal online, dan banyak media-media pembelajaran berbasis IT yang lain. Saya kira supaya nantinya semakin banyak dan semakin beragam media yang saya gunakan, harapan saya nanti pembelajaran yang saya lakukan bisa jauh lebih menarik anak-anak supaya bisa. Iya, baik sekali ya. Ada media seperti Canva, kemudian PowerPoint yang dikembangkan lebih lanjut ya. Nah, ini sekarang tujuan yang hendak dicapai dari kajian ya, Canva, kemudian PowerPoint, ini pemanfaatan media yang berbasis IT itu tujuannya apa? Tujuannya tentu saja yang pertama supaya pembelajaran yang saya lakukan menarik, karena biasanya kan anak-anak lebih antusias ya untuk sesuatu yang baru, terutama media yang akan saya gunakan. Dengan antusiasnya itu nantinya saya pikir pasti akan berdampak dengan prestasi belajarnya. Jadi akan dengan adanya media pembelajaran yang saya gunakan ini bisa memudahkan anak-anak mencapai tujuan pembelajaran yang sudah saya rencanakan. Ya. Jadi tujuannya ini agar anak ini merasa senang tertarik dalam belajar. Kemudian ukuran keberhasilannya ini seperti apa ini? Yang tujuannya dicapai. Kalau saya mengukur keberhasilan media saya gunakan ini berhasil atau tidak, yang pertama saya lihat dari antusiasnya anak-anak ketika mengikuti pembelajaran saya. Semakin antusias berarti dapat saya simpulkan bahwa media yang saya gunakan itu baik. Kemudian yang kedua bisa saya lihat juga dari hasil penilaian ya, yang sudah saya lakukan. Kalau memang mereka anak-anak ini sudah mencapai KKM, berarti media yang saya gunakan sudah tepat. Jadi ada dua anak-anak antusias dan
bisa mencapai dari pembelajaran melalui nilai Ya, melalui antusias, melalui hasil penelitian. ya. Dan selain dari itu tadi, mungkin ada lagi ukuran yang lain yang menurut Ibu Ya, untuk perincian. ini kembali ke materi yang sudah saya sampaikan ya. Selain anak-anak antusias dan juga tadi bisa mencapai tujuan pembelajaran, tentunya juga anak-anak bisa menerapkan materi yang sudah saya sampaikan dalam kehidupan saya. Pertama ini tadi kan saya menyampaikan materi tentang siklus air. Kemudian ada juga kegiatan yang mempengaruhi. Jadi menurut saya mereka bisa menerapkan apa yang sudah saya ajarkan itu dalam Jadi ukuran keberhasilannya ini banyak ya Bu ya tadi ya, selain antusias, kemudian nilai mampu menyelesaikan masalah dalam kelas ya. Kemudian ini daya dukungnya apa ya Bu ya terkait dengan media berbasis IT? Kalau dukungan pertama pasti harus ada jaringan internet yang di sini, itu yang paling pertama. Karena tadi fokus saya di IT, jadi dukungan pertama itu jaringan internet, kemudian studi proyektor, ya, dan dukungan juga dari rekan sejawat karena saya pasti membutuhkan bantuan dari rekan-rekan saya juga untuk mempersiapkan segala hal yang sudah saya rencanakan. Sepanjang empat ini Bu ya, karena tadi ya ada dukungan internet, kemudian LCD dan rekan sejawat karena yang sukarela membantu. Ya, Nah Ibu dari dukungan yang banyak tadi ya, mulai dari internet, kemudian rekan sejawat yang sukarela membantu, kemudian juga adanya LCD ya. Ini kapan Ibu akan segera melakukan pembelajaran yang berbasis IT di kelas ini? ya, saya dalam waktu dekat saja jadi akan segera melaksanakan apa yang sudah saya rancang dan saya tentu sudah tahu ya kira-kira apa yang saya inginkan, apa yang ingin saya miliki. Jadi secepatnya saya akan melakukan apa yang sudah saya Luar biasa sekali, ini Bu Ita sudah ada keinginan untuk segera menerapkan ya IT ini di kelas Ibu. Dan ini selanjutnya Bu, dari obrolan yang kita lakukan ini dari awal hingga akhir ini, mungkin Ibu bisa menyimpulkan seperti apa yang Ibu bisa simpulkan dari obrolan ini. Ya, dari obrolan kita hari ini saya dapat menyimpulkan pertama tadi perubahan yang sudah saya lakukan dan memberikan apa yang sudah saya lakukan itu adalah hal-hal baik menurut saya yang harus saya lakukan secara konsisten ke depannya untuk memperbaiki kerja saya. Kemudian buat saya simpulkan juga beberapa kekurangan kinerja saya yang perlu saya perbaiki ke depannya. Tadi sudah saya sampaikan beberapa hal yang ingin saya lakukan sebagai bentuk komitmen saya tadi. Luar biasa ya, Bu Ita sudah bisa menyimpulkan bulan kita dari awal hingga akhir terkait tadi ya komitmen-komitmennya, kemudian juga ada perbaikan dari kekurangan yang sudah Ibu lakukan. Ini Bu Ita sudah luar biasa ini ya. Dari obrolan ini Bu, saya tunggu kabar baiknya nanti bagaimana nanti disampaikan ya Bu ya. Siap, nanti kita sharing lagi. Oke, alhamdulillah ya Bu, terima kasih ini atas waktunya sudah berbincang-bincang. Kita juga sudah terasa tadi ya Bu ya